Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anita Nursanti. Saya dosen mata kuliah akuntansi pada program studi S1 akuntansi di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan atau Advanced Financial Accounting, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan di semester genap dengan bobot 3 SKS. Adapun CPL pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu CPMK yang ingin dicapai yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur atau holding company. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berikut ini, saya akan memberikan deskripsi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Yang pertama, mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan yang dapat ditempuh mahasiswa setelah menempuh serangkaian mata kuliah akuntansi keuangan di program studi akuntansi. Yang kedua, mata kuliah ini membahas tentang konsep akuisisi dan penggabungan usaha, bagaimana penghitungan goodwill akibat penggabungan usaha, bagaimana kepemilikan minoritas, bagaimana pencatatan investasi dengan metode ekuitas dan metode biaya, lalu bagaimana nilai wajar perusahaan anak pada tanggal akuisisi, terus kemudian bagaimana membuat kertas kerja konsolidasi, menghitung transaksi antar perusahaan atas tanah, aktiva yang dapat disusutkan dan persediaan, serta bagaimana menghitung utang dan piutang antar perusahaan. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan saya berikan pada mahasiswa. Di antaranya adalah yang pertama, akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Yang kedua, pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Yang ketiga, entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Yang keempat, bagaimana membuat kertas kerja konsolidasi. Yang kelima, transaksi antar perusahaan dari sisi tanah, aset yang dapat disusutkan, dan persediaan. Lalu yang keenam, bagaimana menghitung utang piutang antar perusahaan. Lalu yang ketujuh, membicarakan tentang akuntansi multinasional. Dan yang terakhir adalah bagaimana pelaporan segmen dan interim. Lalu metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu secara luring dan juga secara daring. Kemudian untuk metode pengumpulan tugas sendiri itu menggunakan aplikasi Siakak Nobel Indonesia dengan cara mahasiswa mengupload soft copy tugasnya lewat aplikasi Siakak Nobel Indonesia di menu tugas sesuai jadwal pertemuan di mana tugas tersebut diberikan. Lalu metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3, yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, kelompok atau tugas proyek, dan yang terakhir metode kuis. Nah, metode yang pertama, metode ceramah atau penyampaian materi, tujuannya agar mahasiswa memahami materi yang diberikan serta terjadi interaksi antar personal antara mahasiswa dan dosen di tengah-tengah pemberian materi. Lalu metode yang kedua yaitu diskusi kelompok atau tugas proyek, yang mana saya akan memberikan studi kasus yang menyangkut tentu saja fenomena terkini atau masalah-masalah up to date dalam bidang akuntansi untuk dianalisis kemudian dibahas solusinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa dapat menganalisis permasalahan, dapat melakukan brainstorming, hingga mampu menyajikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Di samping itu, tugas proyek ini mampu membentuk soft skills yang krusial sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi standar industri. Lalu yang terakhir metode kuis.
Metode ini memicu mahasiswa lebih antusias dalam kelas dan dapat pula mendiagnosis sejauh mana mahasiswa memahami materi hari ini atau materi minggu lalu. Untuk memudahkan penyajian materi, maka saya menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi serta buku ajar yang sesuai dengan RPS. Lalu untuk sistem penilaiannya sendiri, yaitu terdiri dari kehadiran yang bobotnya 10%, lalu kemudian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok dengan bobot 30%, lalu yang terakhir untuk UTS dan UASnya masing-masing bobotnya 30%. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah saya, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, dan selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Apa kabarnya pagi ini, sehat? Sehat. Udah sarapan? Berarti sudah siap mengikuti materi. Pagi ini sudah hadir semua kelihatannya ya, lengkap? Oke, baik. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga proses belajar kita berjalan lancar dan adik-adik dapat menyerap ilmu yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi ini. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, Ibu akan membahas tentang yang namanya akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Adapun CPMK atau tujuan yang ingin kita capai setelah belajar mata kuliah ini adalah agar adik-adik mampu menjelaskan bagaimana konsep dasar investasi dan bagaimana mekanisme akuisisi sebagai strategi ekspansi bisnis yang efektif. Oke, baik, kita masuk ke materi. Di ruangan ini adik-adik ada yang hobi belanja? Ada. Semuanya rata-rata hobi belanja ya? Oke, baik. Nah, perusahaan itu hampir sama dengan kita. Perusahaan itu juga ternyata hobi belanja. Nah, kita ingin lihat apa sih alasan yang mendasarinya sama bagaimana prosesnya. Kita lihat slide berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu, apa itu akuisisi? Ada yang bisa bantu Ibu? Wah, pada antusias semua, bagus. Kita mulai dari cowok dulu mungkin ya, atau cewek dulu? Terserah. Oh, ladies first, kita mulai ke yang cewek dulu. Feli mungkin silahkan, apa itu akuisisi, Dek? Baik, menurut saya akuisisi atau dalam bahasa Inggris itu acquisition secara sederhana berarti pengambil alihan. Atau dalam konteks ekonomi dan bisnis, akuisisi adalah tindakan suatu perusahaan mengambil alih kepemilikan atau kendali atas perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh saham atau aset perusahaan target tersebut. Very good, tepuk tangan dulu buat Feli. Oke, sekarang Takdir mungkin gimana? Bagaimana pendapat kamu tentang apa itu akuisisi? Baik Bu, menurut saya akuisisi itu merupakan suatu tindakan pengambil alihan kepemilikan atas sebagian besar saham atau aset sebuah perusahaan oleh perusahaan lain. Good job. Baik, semuanya betul ya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Feli, kemudian apa yang dikemukakan oleh Takdir, semuanya betul. Coba adik-adik bayangkan seperti sebuah fase. Jadi akuisisi itu atau penggabungan usaha atau proses membeli dan menjual itu sama dengan ini. Jadi pada tahap akuisisi itu ada yang bertindak sebagai pembeli, ada yang bertindak sebagai perusahaan yang dibeli. Oke. Jadi si pembeli akan membeli perusahaan yang dibeli dan kemudian mereka bergabung menjadi satu tim yang besar. Itu namanya akuisisi atau penggabungan usaha. Sampai di sini clear? Oke, kita lihat selanjutnya.
mungkin timbul ya di benak adik-adik, kenapa sih perusahaan itu harus melakukan yang namanya jual dan beli, kenapa sih mereka belanja, kenapa sih mereka harus melakukan akuisisi, kenapa mereka tidak membangun sendiri saja perusahaan dari awal, ya kan? Bukankah lebih simpel mungkin kalau dia bangun sendiri dibanding kita harus beli lagi perusahaan lain? Ternyata alasannya seperti ini. Yang pertama katanya biar cepat tumbuh gitu. Jadi analoginya begini, membangun bisnis itu sama seperti kita membangun sebuah pohon. Jadi banyak tahapan, jika kita ingin memperoleh pohon yang besar dengan buah yang banyak, ada tahapan-tahapan yang perlu kita lalui. Misalnya kita perlu cari tanah yang subur, kita perlu cari bibit yang unggul, kemudian kita harus rajin menyiram, harus dikasih matahari yang cukup sampai pohon tersebut bisa bertumbuh besar. Kemudian kita harus menunggu lagi sampai dia berbuah. Nah, proses itu atau tahapan-tahapan tadi itu kan takes time, butuh waktu. Nah, kalau kita melakukan akuisisi, kita sudah langsung dapat pohonnya plus buahnya pada saat itu juga. Jadi dia lebih simple, itu alasannya. Sampai sini clear? Oke, lanjut. Alasan yang selanjutnya. Di slide ini adik-adik ada melihat yang salah atau apa? Coba perhatikan. Atau tidak ada yang salah? Tidak ada. Saya cuman menaruh nomor 2 dengan nomor 4, nomor 3-nya nggak ada. Ini cuman mau ngetes adik-adik masih perhatikan apa enggak. Gitu doang sih. Oke, yang tadi alasannya yang pertama biar cepat tumbuh. Alasan yang kedua adalah beli otak dan teknologi. Nah, maksudnya begini, terkadang perusahaan kecil itu walaupun dia kecil tetapi dia punya teknologi yang maju. Dia punya orang-orang yang jenius atau ahli di bidangnya. Nah, in other hand, si perusahaan besar itu belum tentu dia punya teknologi yang maju sama orang-orang yang ahli. Jadi daripada perusahaan besar itu menghabiskan biaya yang besar untuk melakukan riset selama bertahun-tahun, lebih bagus dia langsung mengakuisisi saja, membeli saja perusahaan kecil itu, karena dengan begitu dia sudah dapat teknologinya plus orang-orang jenius di dalamnya. Nah, alasan selanjutnya yaitu prinsip investor ya, prinsip investasi yang sangat lazim digunakan dan sering digunakan dari waktu ke waktu karena memang tepat gitu. Alasannya adalah diversifikasi atau konsep diversifikasi. Adik-adik pernah dengar istilah yang mengatakan jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang yang sama? Pernah dengar kan? Ya, itu konsep investasi ya. Karena kalau semua telur ditaruh di situ, ketika keranjangnya jatuh, semua telurnya akan pecah, akan rusak, nggak bisa kepake lagi. Nah, sama dengan ini. Jadi, kalau kita melakukan akuisisi, kita sudah melakukan tindakan diversifikasi. Maksudnya, kita membeli perusahaan lain yang core bisnisnya berbeda dengan core bisnis kita. Sehingga jika suatu saat core bisnis kita mengalami lesu atau produk kita tidak terlalu laku di pasaran, tidak diminati oleh customer, perusahaan kita tetap aman. Kenapa? Karena kita sudah mengakuisisi perusahaan lain yang core bisnisnya berbeda, yang masih diminati. Sehingga di bisnis yang awal kita lesu, tapi di bisnis yang lain masih bagus gitu. Sampai sini? Jelas? Jelas. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Nah, ternyata katanya ketika kita melakukan akuisisi, alasan yang ketiga itu adalah biar lebih hemat. Kenapa bisa lebih hemat? Karena yang pertama satu gudang. Kalau kita melakukan akuisisi, kita gabung gudangnya jadi satu. Daripada sewa 2 gudang yang berbeda, kita sewa gudang yang lebih besar sehingga biaya sewa menjadi lebih murah. Itulah alasan kenapa dia menjadi lebih hemat. Lalu yang kedua yang namanya beli grosir. Karena dua perusahaan ini bergabung jadi satu, dia beli bahan baku dalam partai yang besar. Ceritanya beli grosir, berarti dia dapat harga diskon. Ya kan? Jadi jatuhnya lebih murah, berarti sudah efisiensi. Nah, alasan yang ketiga karena dia menjadi satu manajemen. 2 manajemen yang tadinya 2 bergabung menjadi satu. Ketika bergabung menjadi satu, mereka menjadi tim admin yang efisien dan efektif. Oke, sampai sini clear?
Clear ya? Kita lanjut. Nah, sekarang ini adalah bentuk-bentuk dari akuisisi atau investasi pada perusahaan lain. Nah, di sini kita bisa milih nih, kita mau yang mana, bentuk yang mana. Apakah kita berinvestasi kecil, apakah sedang, atau investasi penuh, akuisisi penuh maksudnya. Kalau misalnya yang di awal, investasi kecil itu, we just being a partner, kita jadi teman aja dengan perusahaan yang kita beli. Gitu. Kalau dipresentasikan hanya mungkin sampai 20% kepemilikan sahamnya. Karena kita cuman jadi teman, cuman jadi partner bisnis, kita tergolong investor pasif. Jadi pengaruh kita sedikit, kita nggak bisa ngambil keputusan, tidak bisa maksain ke perusahaan yang kita beli. Karena kepemilikan kita cuman sedikit. Gitu. Nah, apa keuntungan yang kita dapatkan? Ya kita cuma dapat keuntungan finansial dari hasil akuisisi itu. Oke. Nah, yang kedua, investasi sedang. Middle, akuisisinya bentuk middle itu kita sudah mempunyai pengaruh signifikan. Kalau dipresentasikan sudah 50% gitu. Jadi kita sudah punya hak suara gitu. Kita sudah bisa bikin keputusan yang mana perusahaan yang kita beli harus melakukan atau mengikuti keputusan kita gitu. Nah, yang terakhir akuisisi penuh atau we are being a boss, kita jadi bosnya, kita yang mengendalikan. Tetapi catatannya di sini kepemilikan kita harus lebih dari 50% gitu. Jadi di samping keuntungan finansial yang kita peroleh, kita juga memperluas pangsa pasar kita karena kita yang mengendalikan perusahaan itu. Gitu. Sampai sini clear? Nah, terserah kalian nih mau milih yang mana, tergantung dari banyaknya modal yang kalian punya nantinya. Nah, sekarang dalam proses akuisisi itu pasti muncul yang namanya goodwill. Adik-adik ada yang tahu goodwill itu apa? Aset. Aset, oke. Ada yang lain? Oke, baik. Goodwill itu ada yang menyebutnya sebagai nama besar. For example, misalnya saya, perusahaan A. Saya ingin membeli perusahaannya Takdir misalnya ya. Takdir lagi. Saya ingin membeli perusahaannya Takdir karena saya anggap perusahaannya bagus dan bertumbuh gitu. Nah, di atas kertas total asetnya si Takdir ini hanya, kalau contohnya di sini 800 juta gitu. Tetapi harga akuisisi yang ditawarkan Takdir adalah 1 miliar. Ada selisih 200 juta. Kenapa bisa ada selisih 200 juta? Nah, itulah yang namanya goodwill atau nama besar. Karena ternyata si perusahaannya Takdir itu sudah punya nama besar. Dia sudah punya reputasi di pasaran. Dia sudah punya pangsa pasar sendiri, sudah punya customer sendiri. Sehingga dia menjual perusahaannya lebih mahal. Kalau misalnya ibu contoh yang realnya apa ya? Contohnya kecap Bango. Kecap Bango. Kecap Bango itu apalagi di daerah Jawa ya, mereka itu punya loyal customer. Mereka itu orang Jawa itu baru mau makan kecap kalau kecap Bango, yang lain bukan kecap. Jadi mereka tuh sudah punya reputasi, sudah punya nama besar, sudah punya pelanggan setia. Kalau ibu tidak salah itu nilai total asetnya di awal 2026 itu 20,1 triliun. Nah, kalau misalnya kita ingin mengakuisisi, bisa saja dia jualnya 22 triliun mungkin atau 21 triliun mungkin, terserah deh karena dia sudah punya goodwill gitu. Sampai sini udah jelas? Jelas ya. Ibu lanjut. Nah, udah selesai nih. Kita masuk ke kesimpulan singkat. Jadi ternyata katanya dengan kita melakukan akuisisi, kita sudah mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya adalah yang pertama, yang cepat. Daripada kita bikin perusahaan sendiri yang butuh waktu lama, mending kita akuisisi saja karena dia bisa lebih cepat. Langsung pada saat itu bisa langsung jalan, ya kan? Yang kedua katanya lebih hebat. Kenapa bisa hebat? Karena dengan melakukan akuisisi kita sudah mendapatkan teknologinya plus orang-orang yang jenius di bidangnya. Lalu kemudian bisa lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Karena operasionalnya jadi satu. Yang tadi ya sewa gudangnya jadi efisien, sama beli bahan bakunya menjadi lebih murah karena beli diskon.
biayanya jadi lebih murah. Lalu kemudian aman. Kenapa aman? Karena dia terkait tadi prinsip diversifikasi bisnis, ya kan? Dia banyak jenis bisnisnya sehingga resikonya lebih berkurang, gitu. Baik, sudah selesai slide-nya Ibu. Ada pertanyaan mungkin adik-adik dari awal sampai akhir yang Ibu jelaskan, silahkan. Silahkan, ada yang bertanya. Oh, Nadia, bener nggak namanya? Oh, oke, Nadia silahkan, apa pertanyaannya, Dek? Apa perbedaan mendasar antara akuisisi perusahaan dan investasi pada entitas lain? Oh, oke. Apa perbedaan mendasar antara akuisisi dan investasi pada entitas lain? Seperti yang tadi Ibu bilang, perbedaan mendasarnya terletak pada pusat kendali atau kontrol, gitu. Kalau misalnya investasi pada entitas lain, biasanya dia itu tidak mempunyai hak kendali. Kenapa? Karena persentase kepemilikannya biasanya hanya sampai 20%, gitu. Jadi tujuan dia melakukan investasi hanya untuk memperoleh keuntungan finansial saja, tetapi dia tidak memperoleh hak kendali. Investasi kecil, ya, yang tadi bentuknya. Nah, kalau akuisisi, dia akuisisi penuh. Dia mempunyai hak kontrol atau hak kendali terhadap perusahaan yang dibeli, gitu. Jadi dia pemilik saham mayoritas. Jadi dia yang menentukan kebijakan dan perusahaan yang dibeli harus mengikuti. Kebijakan dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk keuangan, dalam bentuk operasional, semua dia yang memegang kendali, gitu. Jadi dia selain mendapatkan keuntungan finansial, mendapatkan juga pangsa pasarnya menjadi lebih besar. Gimana Nadia, jelas nggak? Jelas itu. Oke, thank you. Ada pertanyaan lain? Oke, baik. Waktunya juga sudah cukup. Sebelum pulang, Ibu ada oleh-oleh buat kalian di rumah. Jadi Ibu ada tugas, kalian bikin tugas kelompok. Satu kelompok terdiri atas 2 orang. Ya, silahkan pilih teman kalian yang mana. Tugasnya itu adalah yang pertama kalian cari perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi, perusahaan-perusahaan di Indonesia ya yang melakukan akuisisi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Oke, yang kedua kalian menjelaskan apa latar belakang mereka melakukan akuisisi dan bagaimana akuisisi itu berjalan. Nah, yang ketiga kalian melakukan analisis. Prediksi, kalian buat prediksi kira-kira bagaimana 3 tahun ke depan perusahaan yang melakukan akuisisi ini. Apakah terus tumbuh besar atau apa mungkin mereka mengalami kemunduran? Silahkan kalian prediksi. Nah, kalian brainstorming ya, kalian diskusi sehingga nanti semoga analisisnya dan prediksinya masuk akal gitu. Ingat pakai data biar lebih akurat. Oke. Tugasnya kalian buat dalam bentuk PPT ya. PPT-nya jangan terlalu banyak, 6 slide saja. Kita diskusikan minggu depan. Oke, terkait tugasnya ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, baik, jika jelas Ibu akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa adik-adik pahami, bisa adik-adik mengerti. Terima kasih sudah hadir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan atau Advanced Financial Accounting. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.